Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang chapter 7 yang berjudul grafik dan fungsi. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota kami. Saya Muhammad Hasan Rizuluk dengan NIM 142. Saya Iqsadar Jansan NIM 161. Saya Al-Baridur Fauzi absen 162. Saya Muhammad Iqbal Ardana dengan NIM 160. Saya Muhammad Adamat Majaya dengan NIM 163. Oke, langsung saja kita membahas tentang subbab yang ada. Baik, mulai dari awal sebelum kita mengenal lebih jauh grafik dan fungsi, kita harus mengenal pengertian fungsi dulu. Apa itu fungsi? Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan. Anggota sebuah himpunan ini dinamakan domain kepada anggota himpunan yang lain. Anggota himpunan yang lain ini disebut dengan kodomain atau anggota sasaran dari domain. Di sini saya memiliki contoh. Ada angka 1, 2, dan 3. Ini merupakan domain. Kenapa disebut domain? Karena ini daerah asal atau anggota sebuah himpunan. Kemudian saya memiliki huruf abjad A, B, C, D, dan E. Ini anggota himpunan yang lain disebut sebagai kodomain. Mengapa demikian disebut kodomain? Karena domain ini menjadi sasaran dari domain, yaitu 1 ke angka B contohnya, terus 2 ke angka D, 3 ke huruf A. Domain ke kodomain yang merupakan sasaran dari domain. Kodomain ini merupakan sasaran dari domain. Kemudian ada yang namanya range. Range di sini itu apa? Range di sini itu gabungan antara domain dan kodomain, itu disebut range. Hasil akhir dari domain dan kodomain disebut dengan range. Di sini ada contoh domain. Di sini bisa ditarik kesimpulan domain adalah 1, 2, dan 3. Dan kodomainnya itu apa? Kodomainnya itu A, B, C, D, E. Terus range itu hasil akhir dari domain dan kodomain. Range 1 dengan B, domain 1 kodomainnya B, maka range-nya 1B. Terus ada 2 ke kodomain D, maka range-nya itu 2D. Terus domainnya 3 ke kodomain A, maka range-nya itu 3A. Di sini ada penjelasan lebih rinci domain, kodomain, dan range. Baik, setelah mengerti pengertian dari fungsi, kita masuk ke fungsi linier dulu. Pertama, fungsi linier memiliki gambar grafik sebagai garis lurus. Contohnya ini, gambar grafik sebagai garis lurus. Saya mempunyai contoh soal. Tentukan sketsa grafik dari Y sama dengan 2X min 3X lebih dari 2 dan X kurang dari 6. Di sini saya menentukan domainnya dulu. Dari batas X lebih dari 2 dan X kurang dari 6. Kita bisa dari kesimpulan di gambar grafik lurus ini. X lebih dari 2 berarti dimulai dari angka 3. Lebih dari 2 dan X kurang dari 6. Kurang dari 6 ini pas sama dengan 6. Berarti X sampai di 6. Kita bisa ambil jawaban domainnya itu berarti apa? Berarti 3, 4, 5, dan 6. Ini hasil dari domain 3, 4, 5, dan 6. Di sini setelah kita mencari domain dari fungsi linier, domainnya kan tadi sudah ketemu, nilai X itu sama dengan domain 3, 4, 5, dan 6. Di sini itu kan nilai dari domain. Kemudian kita mencari nilai kodomain. Gimana cara mencari nilai kodomain? Di sini temukan kodomain dari Y sama dengan 2X min 3. Pertama, domainnya itu kan tidak ada 1, ada 4, 3, 4, 5, dan 6. Maka kodomain biasanya juga
daerah sasaran dari domain itu juga harus ada 4. Di sini Y1 ini saya memiliki rumus Y1 sama dengan 2x1 min 3. 2 kali 3, 3 ini diambil dari mana? 3 ini diambil dari domain yang pertama yang nilainya 3 sama dengan, dan hasil akhirnya ini Y1 sama dengan 3. Kita masukkan. Kemudian Y2 sama dengan 2x2 min 3. 2 dikali 4, 4 ini dari mana? 4 ini dari domain yang kedua yang nilainya 4 min 3 sama dengan 8 min 5, hasil akhirnya 5. Kita masukkan ke Y, ini sama dengan 5, dan seterusnya. Ini Y3 7, Y4 ini hasil akhirnya 9. Kita bisa tarik kesimpulan di sini kodomen dari domain 3456 itu 3579. Di sini terus setelah menemukan domain dan kodomennya pasti memiliki hasil akhir yang disebut dengan range. Range ini hasil akhir dari domain dan kodomen. Dari hasil akhir, gimana menentukan hasil akhir? Hasil akhirnya dari X dan Y itu berapa? Yaitu kita bisa temukan 3x y 3 sama 3, kemudian 4 5 sama 7, domain 6 sama kodomen 9. Kita bisa temukan hasil akhir dari kodomen 3456 yaitu domain 3579. Setelah kita menemukan range dari fungsi linear, kita bisa menentukan sketsa grafik dari Y sama dengan 2x min 3, x lebih dari 2, x kurang dari 6. Pertama kita menggambar grafiknya, sketsa grafiknya dulu. Di sini kalau yang horizontal itu pasti nilainya x dan yang vertikal itu nilainya y. Jawabannya range sama dengan 3,3. Kita menggambar 3, y nya 3, 4 5, 4 y nya 5, 5 7, 5 y nya 7, 6 y nya 9. Terus kita bisa menarik garis grafik dari range tersebut. 3 sama 3, 4,5, 5,7, 6, 9. Dan setelah itu kita ambil garis miring ini. Ini hasil akhir dari sketsa grafik fungsi linear. Kemudian kita masuk ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat pengertiannya sendiri adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2, yang mempunyai pangkat 2 atau kuadrat. Kalau pangkat 3 itu kan dinamakan kubik, dan garisnya membentuk kurva garis lengkung, bisa melengkung ke bawah, bisa melengkung ke atas. Itu dinamakan fungsi kuadrat. Di sini saya memiliki contoh soal. Tentukan sketsa grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 9. Di sini dinamakan fungsi kuadrat karena X nya itu bernilai kuadrat, bernilai pangkat 2. Kemudian cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya itu kita pertama menentukan domain terlebih dahulu, karena di sini itu tidak ada domainnya. Kita mencari dulu x-nya dulu. Kita nyari x-nya di mana? Dari pernyataan y sama dengan x kuadrat min 9. Jadi kita tulis dulu y sama dengan x kuadrat min 9. Setelah itu kita buat dalam kurung kosong 2 seperti ini. Untuk x yang pertama dan x yang kedua. Di sini kenapa membuat x
pertama dan kedua karena di sini adalah x kuadrat. Karena hasil dari x kuadrat itu dari x kali x. Nah, kalau sudah seperti itu, kita hitung aja x kuadrat min 9. Terus gimana caranya? Kita pindahin x, terus di sini ada ax, cara mencarinya ada ax, terus tambah bx, ditambah c, gitu. Jadi di sini hanya ada a dengan c, b-nya itu bernilai 0. Gimana caranya hasil dari b ini bernilai 0? Yang pertama kita cari dulu variabel c-nya yang bernilai 9. 9 itu bisa didapat dari mana? Karena dari 1 dikali 9 dan 3 dikali 3. Maaf saya toilet ya. 1 dikali 9 dengan 3 dikali 3. Nah, berhubung ini kan minus ya, berarti salah satunya ini ada yang minus dan ada yang plus di dalam kurung tersebut. Nah, di sini untuk menghasilkan bilangan minus, pasti minus ini pasti min 9 ini pasti perkaliannya ada min dan plus. Gimana menentukan caranya? Gimana variabel bx ini sama dengan 0? Di sini ada 3 dengan 3. Kenapa? Karena min 3 dikurangi 3 maka sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan minus 3, x sama dengan plus 3, karena min 3 ditambah 3 sama dengan hasilnya 0, dan min 3 dikali plus 3 sama dengan min 9. Nah, kalau udah seperti ini, kita hitung di sini ya, x min 3 sama dengan 0, maka pindah ruas x sama dengan 3. Di sini x plus 3 sama dengan 0, pindah ruas jadi x sama dengan min 3. Lalu kita buat seperti ini. Nilai domain kan sudah ketemu, mulai dari min 3 sampai 3, min 3 sampai 3. Di sini nilai domainnya sudah ketemu dari yang paling kecil min 3 ke plus 3. Nah, setelah itu kita sudah ketemu domainnya, kita tentukan kodomain. Gimana cara mencari kodomainnya? Sebenarnya sama seperti yang penjelasan tadi ya. Kita setelah menemukan domainnya, kita masukkan variabel yang di sini. Y sama dengan 2x min 3. Terus di sini saya meneruskan rumus, tinggal masukin variabel x-nya yang dinilai domain tadi. Y sama dengan minus 2. Minus 2 ini dimana? Dari mana? Dari ini variabel domain x yang kedua, min 3. Y sama dengan min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat hasilnya kan 4, min 9. Maka hasilnya adalah min 5. Sama seperti yang tadi, ini tinggal masukkan saja yang pertama, ketiga, kedua, keempat, kelima, 6. Ini tinggal masukkan saja yang menghasilkan kodomain dari domain tersebut dengan menggunakan masukkan rumus ini. Kemudian setelah mencari
domain dan kodomain kita bisa menemukan range-nya. Range-nya itu hasil dari X dan Y. Ini hasil ini kita temukan hasil seperti ini. Setelah menemukan range-nya, setelah menemukan domain dan kodomainnya, maka bisa menentukan range yang ada di sini. X dan Y min 3 dan 0, maka range-nya itu min 3 dan 0. Min 2 dan 5, min 5, range-nya di sini didapat min 2 dan seterusnya. Setelah menemukan range dari fungsi kuadrat tadi, kita bisa tentukan sketsa grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X2 min 9. Gimana? Sama dengan kita menggambar ini dulu. Jawabnya kita menggambar grafiknya dulu. Kalau yang horizontal ini nilainya X dan yang vertikal itu nilainya Y. Di sini kita menggambar, kita bisa menggunakan min 3 sama 0. Min 3 sama 0. Terus ada min 2 dan min 5, min 2 dan min 5, min 1 dan min 8, min 1 sama min 8. Terus ada 0 sama min 9, 0 sama min 9. Ada 1 dan min 8, 1 dan min 8, 2 dan min 5, 2 dan min 5, terus 3 sama 0. Di sini kita menemukan sketsa grafik dari range di atas tersebut tadi. Kita bisa menarik garis melengkung ke bawah ya, teman-teman. Di sini menarik garis melengkung ke bawah. Terus setelah menemukan di sini ada titik puncak dari sketsa grafis Y sama dengan X kuadrat min 9 adalah 0, 0, min, min 9. Ini titik puncak dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin menerangkan tentang interval, fungsi dan grafik. Apa itu interval? Interval merupakan suatu himpunan yang menjadi bagian dari garis bilangan real yang memiliki minimal 2 bilangan real yang berbeda dan semua bilangan real yang ada di antara keduanya. Jenis-jenis interval. Yang pertama, interval terbuka. Ini adalah interval yang tidak memasukkan titik ekstrim, di mana titik tersebut disertakan namun mencakup semua nilai yang ada di antara keduanya. Interval terbuka diwakili oleh A kurang dari X kurang dari B, atau dalam kurung A, B. Nah, untuk interval terbuka ini, untuk dalam kurungnya menggunakan dalam kurung biasa atau dalam kurung cembung, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, misalnya 2 kurang dari X kurang dari 6 bisa ditulis dalam kurung 2,6, yang berarti himpunan semua bilangan real yang nilainya lebih dari 2 dan kurang dari 6. Artinya 2 dan 6 adalah batas interval yang ada di luar interval itu sendiri, atau exterior point. Jika digambarkan dalam garis bilangan, maka akan menjadi seperti ini, seperti di bawah itu. Nah, untuk titik yang berada di titik 2 dan titik 6 itu titiknya menggunakan titik kosong atau tidak diblok, atau titik yang tidak dihitamkan. Nah, untuk yang kedua adalah interval tertutup. Ini merupakan jenis interval yang melingkupi ekstrim interval serta semua nilai yang ada di antara keduanya. Interval tertutup diwakili oleh A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Nah, untuk interval tertutup ini menggunakan kurung siku ya, berbeda dengan interval terbuka yang tadi menggunakan kurung biasa atau kurung cembung. Nah, untuk interval tertutup ini menggunakan kurung siku seperti yang ada di gambar, kurung siku A, B. Misalnya 0 lebih dari kurang dari 0 kurang dari X kurang dari 72 bisa dituliskan dengan kurung siku 0,72, yang berarti himpunan bilangan real dengan nilai lebih dari atau sama dengan 0 serta kurang dari atau sama dengan 72.
Perbedaan antara interval tertutup dan interval terbuka terletak pada batas interval yang masuk ke dalam interior point. Jika digambarkan pada garis bilangan akan jadi seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk interval tertutup, untuk titik yang berada di 0 atau dan 3,5 atau selebihnya, itu titiknya dihitamkan atau di blok. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah interval semi terbuka. Jenis yang ketiga merupakan interval yang hanya melingkup salah satu nilai ekstrim yang ada di antara keduanya. Dengan begitu, nilai ekstrim yang lainnya akan dikecualikan, termasuk ujung kanan dan ujung kiri. Bisa dimasukkan atau bisa juga dikecualikan. Interval semi terbuka diwakili dengan A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B, atau A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B. Contohnya, kamu mempunyai interval semi terbuka. Nah, untuk interval semi terbuka itu menggunakan kurung campuran, yaitu kurung biasa dan kurung siku, seperti yang ada di gambar. Kamu mempunyai interval semi terbuka, buka kurung 1,5 tutup kurung siku, maka kamu akan mempunyai sekumpulan angka yang nilainya lebih dari 1 serta kurang dari atau sama dengan 5. Tapi 1 tidak termasuk. Ya, kalau digambarkan kurang lebih seperti pada gambar di bawah itu, A sampai B. Nah, untuk yang A itu menggunakan titik yang dihitamkan dan B itu titik yang tidak dihitamkan. Untuk selanjutnya yang keempat adalah interval tak terbatas. Interval tak terbatas sering disebut juga dengan interval tak hingga. Ini adalah jenis interval yang mempunyai nilai tak terbatas di salah maupun kedua ujungnya, di mana akhir yang tidak terbatas akan menjadi ujung terbuka. Sedangkan kalau kedua ujungnya memiliki ketidakterbatasan, maka akan menjadi sebuah garis nyata. Interval tak terbatas diwakili oleh A kurang dari atau sama dengan, atau interval tak terbatas diwakili oleh A kurang dari atau sama dengan X, atau X kurang dari atau sama dengan A, yang akan menjadi buka kurung siku A, tidak terbatas atau tidak terhingga tutup kurung, atau buka kurung min tidak terbatas atau tidak terhingga, A tutup kurung. Atau bisa juga ditulis seperti ini, buka kurung A, tidak terbatas tutup kurung. Contohnya, kamu mempunyai interval tak terbatas, buka kurung siku 1, tak terbatas tutup kurung, maka kamu akan mempunyai sekumpulan angka yang nilainya lebih besar dari atau sama dengan 1, dan seterusnya sampai tak terbatas. Dan jika kalau digambarkan kurang lebih seperti gambar tersebut, nilai yang A itu menggunakan titik, dan titik dihitamkan ya, dan untuk ujungnya yang berada di B itu tidak terbatas, jadi tidak menggunakan titik. Jadi itu bisa sampai ke angka yang lebih besar lagi karena tidak terbatas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil rank. Dalam kasus tertentu, kadang ditemui suatu fungsi yang bisa dibilang istimewa,
yaitu fungsi ganjil dan fungsi genap, yaitu harus simetris. Fungsi ganjil adalah suatu fungsi di mana nilai dari f min x sama dengan min fx, sedangkan fungsi genap adalah suatu fungsi di mana nilai dari f min x sama dengan fx. Contoh fungsi ganjil. Nomor 1, fx sama dengan x, f min x sama dengan min x sama dengan min fx. Jadi f min x sama dengan min fx. Contoh fungsi genap yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Jadi fx nya jadi f min x sama dengan min x kuadrat sama dengan x kuadrat sama dengan fx. F min x sama dengan fx. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang nol polinomial. Sebelumnya, apa itu polinomial? Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Berdasarkan derajatnya, polinomial dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis: polinomial 0, polinomial linear, polinomial kuadrat, dan polinomial kubik. Pada materi ini kita akan fokus pada nol polinomial. Nol polinomial adalah nilai-nilai variabel yang membuat polinomial menjadi nol. Dengan kata lain, nol polinomial adalah solusi dari persamaan polinomial. Selanjutnya contoh. X sama dengan 3, 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 8x plus 6 sama dengan 2 dalam kurung 3 pangkat 3 min 4 dalam kurung 3 pangkat 2 min 8 dalam kurung 3 plus 6 sama dengan 54 min 36 min 24 plus 6 sama dengan 0. Yang B, X sama dengan 5, X pangkat 2 min 2X min 15 per X plus 2 sama dengan dalam kurung 5 pangkat 2 min 2 dalam kurung 5 min 15 per 5 plus 2 sama dengan 25 min 10 min 15 per 7 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, nol polinomial adalah polinomial yang hasilnya itu sama dengan 0. Berikut ada sebuah pertanyaan dari kelompok kami. Mohon untuk dijawab ya. Sedikit saja, hanya 4 soal. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.